Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom dan salam sukacita untuk kita sekalian. Puji Tuhan, pagi ini kita berjumpa kembali dalam program Renungan Harian GKPO Halim Perdana Kusuma. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, saya mengajak kita untuk menyisihkan waktu sejenak membaca merenungkan firman Tuhan. Mari kita awali dengan doa. Ya Tuhan, kami bersyukur pagi ini kami boleh ada semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan telah menolong menjaga kami sepanjang malam yang kami boleh lalui. Dan hari ini kami siap memulai kegiatan kami. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami, Roh Kudus yang menuntun langkah kami. Sehingga hari ini kami boleh melakukan segala sesuatu di bawah kasih setia Tuhan. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yohanes pasal 20 ayat 29 berkata, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Tema renungan bagi kita pagi ini adalah percaya tanpa harus melihat. Bapak Ibu, Saudara-saudara, kita sering berkata dalam pergaulan kita di tengah-tengah dunia ini, seeing is believing. Melihat adalah percaya. Kita hidup di dunia yang menuntut bukti nyata. Harus ada bukti konkret. Misalnya kita ambil contoh laporan keuangan. Kalau di sebuah organisasi, bahkan di dalam keluarga, bukti kasih harus nampak, kepedulian, perhatian, dan lain sebagainya. Kepastian akan masa depan harus terjamin secara visual. Kalau hanya katanya-katanya, tentu kita belum bisa menerimanya. Nah, dalam Yohanes pasal 20, terkhusus di ayat 29 yang menjadi bacaan kita pagi ini, berbicara tentang seorang Thomas, murid Yesus, yang mewakili sisi kemanusiaan kita yang logis namun skeptis. Kita tahu bahwa ketika Yesus pertama kali memperlihatkan dirinya di tengah-tengah murid di sebuah gedung yang terkunci rapat, Thomas tidak hadir di sana. Dan ketika ia mendengar dari murid-murid lain bahwa Yesus telah bangkit, ia menolak percaya sebelum ia menyentuh bekas paku itu sendiri, baik di tangan Yesus maupun di lambungnya. Kita sering mencela Thomas, padahal Bapak Ibu Saudara, jujur saja, seringkali kita pun demikian. Kita sulit percaya Tuhan bekerja dalam situasi yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, oleh karena itu, dalam situasi Paskah minggu kedua yang kita masuki ini, ada beberapa hal penting yang menjadi perenungan bagi kita. Dari kisah seorang Thomas yang disebut Didimus, yang menolak percaya akan kebangkitan Yesus. Yang pertama, kebahagiaan sejati. Yesus tidak menghukum keraguan Thomas, tetapi ia memberikan sebuah standar baru bagi iman kita. Ia berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Iman itu melampaui mata. Iman bukanlah penglihatan fisik, melainkan penglihatan hati. Berbahagia di sini bukan sekadar perasaan senang, tetapi kondisi jiwa yang tenang karena tahu siapa yang memegang kendali, meskipun kabut masalah sedang menutupi pandangan kita. Yang kedua, kepastian dalam firman. Thomas butuh bukti fisik, tetapi kita diberikan bukti yang lebih abadi, yaitu janji-janji Tuhan dalam firman-Nya. Percaya tanpa melihat berarti mengandalkan karakter Allah yang tidak pernah berubah, bukan mengandalkan situasi yang fluktuatif di dalam hidup kita di dunia ini.
Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, yang kita boleh lihat dari bagian ini, kita sebagai orang-orang percaya hendaknya boleh meyakini, mempercayai akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sekalipun saudara dan saya belum melihat secara mata fisik. Saudara percaya dan saya percaya hari ini karena iman kita yang kita baca melalui firman Allah, yang kita dengar melalui pemberitaan-pemberitaan para hamba Tuhan. Sehingga siapapun saudara saat ini yang mendengar firman Tuhan pagi ini, mari buka hatimu. Percaya kepada Tuhan Yesus yang telah bangkit itu. Ia telah mengalahkan maut, ia telah mengalahkan kematian, dan ia menjamin keselamatan, ia menjamin kehidupan kekal itu bagi setiap saudara dan saya yang percaya kepadanya. Bagaimana kita menghidupi ayat firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah satu, lepaskan kendali. Berhenti memaksa Tuhan menunjukkan seluruh peta perjalanan hidup yang saat ini kita jalani. Belajarlah melangkah satu langkah saja hari ini dengan percaya bahwa Dia menuntun hidup kita. Yang kedua, mari kita mengubah fokus. Saat mata kita melihat masalah yang besar, biarkan iman kita melihat Tuhan yang jauh lebih besar dari masalah-masalah dan persoalan kita. Ingat saudara, kenyataan spiritual atau penyertaan Tuhan seringkali lebih nyata daripada kenyataan fisik atau kesulitan-kesulitan yang kita alami. Dan yang terakhir, yang ketiga, mari kita syukuri janjinya. Ucapan syukur bukan karena kita sudah melihat jalan keluar, tetapi saudara-saudara, kita bersyukur karena kita tahu Dia adalah jalan keluar itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, kita percaya Yesus telah bangkit. Ia hidup untuk selama-lamanya. Maka saat ini, mari kita juga bertugas memberitakan kebangkitannya kepada banyak orang melalui kesaksian-kesaksian kehidupan kita, melalui sikap, perkataan, tingkah laku, bahkan melalui pekerjaan dan pelayanan-pelayanan kita. Kiranya firman Tuhan ini memberkati saudara dan saya untuk menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas teguran-Mu yang lembut melalui kisah seorang Thomas. Ampuni kami, Tuhan Yesus, jika kami seringkali hanya mau percaya ketika keadaan terlihat baik. Pagi hari ini kami mau belajar menjadi pribadi yang berbahagia, yang tetap tenang dan percaya, meskipun kami belum melihat ujung dari pergumulan kami ke depan. Tetapi kami punya harapan, kami punya keyakinan Tuhan memberikan jawaban dan jalan keluar bagi kami. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau ada, Engkau hidup, dan Engkau sedang bekerja dalam hidup kami sekarang dan selamanya. Engkau memberkati Bapak Ibu Saudara yang hari ini mulai aktivitas di dalam kegiatan pelayanan, aktivitas pekerjaan, pendidikan, bahkan usaha-usaha yang mereka kerjakan. Mereka yang sedang sakit karena kelemahan tubuh yang mereka rasakan, Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan dengan kasih-Mu. Apapun yang menjadi kerinduan-kerinduan mereka, cita-cita dan masa depan mereka, biarlah Allah sendiri yang menjawabnya bagi setiap kami anak-anak-Mu sekarang ini, selamanya, dan seterusnya. Terpujilah Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.